Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan perwakilan saya Taufikur Rahman dengan NIM 102022300211 yang akan mendemokan aplikasi Kampofix, di mana aplikasi ini adalah aplikasi untuk pengaduan kerusakan fasilitas yang efisien untuk di wilayah kampus. Di sini adalah untuk manajemen fasilitas menjadi lebih mudah dengan platform yang sudah kami kembangkan. Baik, di sini kami ada 3 aktor yang bisa menggunakan skopnya itu ada 3, yaitu ada admin, teknisi, dan juga mahasiswa sebagai pelapor. Di sini saya akan coba login untuk ketiga aktornya terlebih dahulu. Di sini saya ada aktor mahasiswa. Ini login untuk mahasiswa. Kemudian kita akan juga login terlebih dahulu. Kita akan login semua aktor dulu terlebih dahulu. Ini untuk mahasiswa, kemudian kita untuk admin. Ini adalah dashboard dari admin, kemudian ada teknisi. Dan ini adalah dashboard untuk teknisi. Kemudian di sini untuk alur yang pertama di sini adalah di mana mahasiswa dapat melaporkan laporan baru terkait dengan kerusakan fasilitas. Namun di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini di dashboard mahasiswa itu terdapat banyak sekali review dari riwayat yang sudah dilakukan gitu. Di sini ada riwayat pengaduan yang bisa terintegrasi dengan fitur riwayat pengaduan. Kemudian di sini juga ada riwayat feedback yang dimana mahasiswa dapat melihat feedback yang sudah dilakukan gitu. Kemudian di dashboard lagi di sini ada buat laporan baru, di mana buat laporan baru ini adalah fitur root yang disediakan. Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana mahasiswa itu alurnya seperti apa untuk melaporkan kerusakan fasilitas yang terjadi. Di sini saya masukkan nama lengkapnya, kemudian masukkan NIM-nya, nomor alamat email, dan juga di sini terdapat beberapa kategori pengaduan yang bisa dipilih oleh mahasiswa ataupun pihak yang ingin melaporkan. Kemudian di sini kita pilih misalnya bangunan. Kemudian lokasinya itu kita bisa masukkan untuk area kampus, kita ambil contoh KWLT. Kemudian subjeknya dia lah bagaimana apa saja mau dilaporkan terkait dengan pengaduannya. Jadi saya mengambil contoh dan di sini juga mahasiswa bisa mengupload file, tapi di sini kondisinya opsional, kalau tidak ingin juga tidak apa-apa. Tapi untuk mendeskripsikannya itu bisa menggunakan untuk memvalidasi bisa menggunakan foto. Kemudian di sini juga ada deskripsi lengkap yang bisa mahasiswa atau pelapor itu taruh, misalnya terkait dengan mungkin spesifik sampahnya itu, misalnya sampah ada air. Nah, atau mungkin di sini subjeknya bisa ditambahkan juga terkait dengan lantai atau kelas, misalnya di sini kelas 0901, atau juga bisa ditaruh di deskripsi. Kemudian mahasiswa di sini bisa, jika sudah, bisa mengirimkan pengaduannya. Nah, di sini subjek yang tadi sudah disubmit itu bisa dilihat di riwayat pengaduan, dan juga untuk di sini juga bisa melihat statusnya, kemudian melihat aksinya untuk melihat detail dan juga ada tanggal.
Sini saya melihat detail, itu ada detail apa saja yang sudah dilaporkan. Kemudian dari riwayat pengaduan ini juga sudah bisa dilihat secara detail dari yang lalu-lalu juga. Kemudian di sini ada tombol di sini ada tombol untuk feedback, di mana feedback ini bisa dilakukan ketika riwayat pengaduannya sudah dinyatakan selesai oleh admin maupun teknisi. Di sini bisa diberi feedback. Nah, di sini juga bisa terlihat ada beberapa kolom yang bisa digunakan, di mana ini ada feedback, misal riwayat pengaduan kita yang sebelumnya sudah diselesaikan. Kita ucapkan terima kasih. Kemudian kita memberikan bintang 5. Kemudian kita akan mengirimkan feedback. Nah, sekarang ketika tadi riwayat kita sudah mahasiswa sebagai mahasiswa bisa melakukan upload pengaduan, di sini kita mengarah ke admin. Ini mana admin ini bisa melihat pengaduan berdasarkan yang sudah dilaporkan. Kita melihat di sini ada menu pengaduan, di dashboard itu ada beberapa informasi yang sekiranya admin itu bisa pantau, dan juga ada aktivitas terbaru apa saja yang sudah dilakukan oleh pengaduan untuk pengaduannya. Ini saya lihat, kita bisa lihat ke pengaduan, semua pengaduan. Nah, kemudian di sini sudah masuk untuk pengaduan terbaru, yaitu dengan nama Taufik dengan subjeknya. Kemudian di sini ada statusnya itu baru, belum tersentuh ataupun belum terlihat. Jadi di sini kita bisa melihat detailnya. Dari detail ini kita bisa melihat apa saja laporan atau pengaduan yang dilakukan, siapa namanya, tanggal diajukannya berapa, lokasinya berapa, lokasinya di mana, deskripsinya seperti apa, dan bisa melihat foto. Jika tidak mengupload foto akan tertampil seperti ini. Kemudian di sini untuk perbarui status di sini dilakukan oleh admin, di mana admin itu bisa memilih beberapa status, yaitu ada menunggu, diproses, selesai, atau ditolak. Di sini untuk mengerjakan itu bisa menunggu. Dari menunggu ini biasanya admin itu akan mereview atau mengecek jika dimungkinkan untuk kerusakannya seperti apa, kemudian validasi dari pelaporannya seperti apa. Kemudian jika sudah dirasa cukup untuk dilakukan proses perbaikan, di sini admin bisa untuk mengubah statusnya menjadi diproses. Kelewatan untuk menunggu ini, dari mahasiswa itu juga bisa mendapatkan fitur tambahan ketika sedang menunggu statusnya. Kita ubah dulu menunggu. Status sudah menunggu sudah selesai, kita cek ke mahasiswa apakah status berubah. Di sini statusnya yang barusan didemokan untuk pelaporan baru, di sini statusnya menunggu, dan bisa ada aksi di mana bisa mengedit dan juga menghapus. Jadi untuk fitur mahasiswa dapat mengedit dan juga menghapus ini, update dan delete ini dilakukan ketika statusnya masih menunggu, yang dimana status menunggu ini akan diberikan oleh admin untuk mereview bagaimana pelaporannya. Di sini kita ketik edit, di sini bisa misal ingin menambahkan detail atau tambahan terkait dengan kerusakan, misalnya area kotor, kondisi sudah kering, sudah mengering. Nah, di sini bisa saja mahasiswa tadi belum melakukan foto, tapi di sini bisa melakukan atau bisa update untuk foto. Mungkin di sini kita mengambil dummy foto terlebih dahulu. Ini sudah terupload, kemudian kita simpan perubahan. Di sini detail pengaduannya berhasil diperbarui dengan kondisi yang sudah diperbarui. Kemudian di sini juga mahasiswa dengan status yang menunggu itu bisa menghapus. Cuma di sini kita tidak menghapus terlebih dahulu karena kita akan melakukan demo. Ini kita kembali ke admin terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat detail update yang sudah dilakukan, yaitu kondisi sudah mengering yang tadi, dan juga ada foto terkait dengan lampiran. Nah, ketika proses menunggu ini ingin dilakukan proses yang selanjutnya, yaitu perbaikan, di sini admin bisa mengubah statusnya menjadi diproses.
Kemudian memilih memilih teknisi yang akan ditugaskan. Di sini untuk teknisinya itu bisa melakukan login dan juga bisa melakukan dashboard, melihat dashboard terkait dengan tugas-tugas yang ditugaskan kepada dirinya. Di sini ada tugas saya. Kemudian bisa melihat juga untuk feedback terkait dengan pengerjaan yang sudah dilakukannya dan juga mendapatkan feedback seperti apa. Ini bisa dilihat oleh admin yang ditugaskan di admin tadi. Nanti untuk lebih lengkapnya akan kami jelaskan terkait dengan teknisi. Tapi sekarang kami ke admin terlebih dahulu, di mana di sini adminnya kita pilih yang sedang on duty atau sedang bekerja. Kemudian di sini bisa ditambahkan untuk catatan atau komentar yang ingin diberikan kepada admin ataupun mahasiswa juga bisa melihat. Karena di sini tidak ada catatan untuk proses pengerjaan, jadi kami tinggal simpan perubahan. Nah, di simpan perubahan ini kita melihat untuk sekarang kita beralih ke teknisi, di mana di teknisi ini harusnya sudah ada tugas yang diberikan oleh admin tadi. Nah, ketika sudah ditugaskan oleh admin teknisinya ini, sekarang kami sudah di dashboard teknisi. Di sini dapat terlihat ada ID pengaduan terbaru yang ditugaskan, di mana di sini tanggal masuk tanggal 9 Januari, kemudian statusnya masih diproses. Kemudian di proses ini kan berarti teknisi sudah mendapatkan penugasan, di mana dia bisa melihat detail dari penugasan yang diberikan, seperti apa dan bagaimana. Nah, teknisi ini bisa melihat untuk informasi detail. Sini untuk kelas J, kelasnya kotor, banyak sampah di kelas 0901. Kemudian lokasi ini juga bisa diketahui, kemudian juga deskripsinya seperti apa, dan juga mungkin kalau ada dokumentasi bisa bisa dilihat gitu untuk memudahkan proses pengerjaan. Nah, di bawahnya ini ada untuk card di mana riwayat dan progres pengerjaan. Dari progres pengerjaan ini mungkin bisa dijadikan sebagai sarana teknisi untuk melaporkan apa saja kinerja yang sudah dikerjakan. Mungkin kalau ini karena proses pengaduannya bisa dikerjakan dalam waktu cepat, jadi bisa langsung dilapor progres yang dari admin. Misalnya di sini sedang dikerjakan, dan juga bisa untuk mengupload foto bukti pengerjaan itu seperti apa. Kita akan mengupload. Ketika sudah di sini, dan juga bisa sekiranya memang misalnya keterangan progres barunya itu sudah selesai, dari teknisinya sendiri itu bisa langsung mengubah update status. Dan nantinya itu update statusnya ini akan juga dikelola oleh admin apakah benar sudah selesai atau belum. Jadi untuk di admin di teknisi ini juga sudah bisa untuk update status sekiranya memang pekerjaannya itu atau kerusakan fasilitas atau pelaporan fasilitasnya ini bisa dikerjakan dalam waktu cepat dan bisa langsung diselesaikan. Jadi di sini misal kita selesai, di sini status telah diperbarui, kemudian statusnya berubah menjadi selesai, dan juga dari teknisi ini sebenarnya sudah selesai untuk penggunaan pelaporan dari role si teknisi di dalam pelaporan ke kerusakan fasilitas atau pelaporan pengaduan kerusakan. Dari teknisi ini kita beralih ke admin kembali untuk melihat apakah statusnya benar berubah atau hanya di halaman dashboard si teknisi saja. Nah, di sini bisa terlihat untuk status pengerjaan itu selesai, dan di sini juga admin itu bisa mengecek kondisinya itu apakah benar memang sudah selesai atau belum. Itu bisa langsung di manajemen status ini. Mungkin sekiranya masih perlu perbaikan, itu akan dikembalikan lagi ke proses atau bagaimana sesuai dengan pengaduannya. Di sini juga sudah terlihat status selesai, kemudian kita balik ke dashboard, dan di sini juga ada status pengaduannya juga sudah selesai, kemudian ada 2 user yang aktif, kemudian di sini ada grafik pengaduan bulanan, kemudian ada statusnya itu seperti apa diagram atau untuk progresnya mungkin yang baru ada berapa pelaporan, kemudian yang proses itu ada berapa, dan yang selesai itu ada berapa.
Dan di bawahnya juga ada ringkasan terkait dengan aktivitas pelaporan yang dilaporkan. Kemudian kita beralih ke dashboard untuk mahasiswa atau pelapornya. Kita ke riwayat pengaduan. Kemudian di sini riwayat pengaduannya karena tadi teknisi dan juga admin benar sudah memvalidasi statusnya itu selesai. Di sini mahasiswa bisa melihat detail dari subjek atau pengaduan yang dilakukan pada awal. Kemudian di sini statusnya sudah selesai segala macam. Kemudian untuk ketika sudah selesai itu mahasiswa atau pelapor itu bisa melihat terkait dengan feedback, memberikan feedback terkait dengan pengerjaan yang dilakukan bagaimana segala macam. Nah, seperti yang awal tadi, di sini mahasiswa bisa melihat memberikan feedback atau ulasan terkait dengan layanan dari Kampus ini. Di sini status pemberian feedback untuk teknisi ini sudah ada ya, sudah masuk. Kemudian kita cek ke teknisi apakah bisa melihat. Nah, di sini teknisi juga bisa melihat feedback umpan balik yang didapatkan dari pekerjaan tadi. Kemudian di sini ada terkait dengan detailnya seperti apa, kemudian bintangnya apa, dengan caption yang diberikan atau feedback yang diberikannya itu apa. Lalu kita cek untuk status tugasnya juga sudah selesai, bagaimana bisa melihat detailnya. Ketika statusnya masih diproses terus kita memberikan progres, di sini progresnya itu akan terlihat riwayat atau log dari statusnya itu seperti apa, karena tadi status sudah selesai, jadinya tidak bisa melihat untuk riwayat. Tapi kalau untuk uji proses ini bisa melihat untuk riwayat yang sudah diberikan progresnya seperti apa. Nah, di sini juga sudah terlihat untuk progres yang dilakukan itu seperti apa, pada tanggal berapa dan jam berapa, itu juga sudah terlihat. Kemudian di sini ada fitur selanjutnya, yaitu dari fitur admin, di mana admin itu bisa mengelola kategori yang tersedia. Di sini yang terlihat ada beberapa list dari kategori dan juga deskripsinya, kemudian ada jumlah pengaduan yang masuk tentang terkait dengan kategorinya seperti apa, dan juga ada aksi, di mana aksi ini bisa mengupdate dan juga mendelete dari kategori yang tersedia dan dibuat oleh admin. Ketika admin ingin menambahkan kategori, di sini bisa menambahkan kategori, misal parkir. Di sini di sini kategori pengaduan itu ada bertambah, yaitu parkir, yang dimana mahasiswa juga dapat melihat terkait dengan kategori terbaru ketika ingin melaporkan kerusakan yang terbaru. Di sini ada parkir, itu sudah bertambah karena untuk kategori ini memang mungkin seiring berjalannya waktu dari kampus itu melakukan upgrade terkait dengan mungkin ada bangunan baru atau segala macam yang dapat dipisahkan berdasarkan kategori. Jadi memang tugas dari admin adalah manajemen kontrol terkait dengan fasilitas atau fitur-fitur apa saja yang tersedia di website. Itu saja untuk fitur admin untuk manajemen kategori. Selanjutnya di sini ada admin itu juga bisa melihat feedback dari pengguna, dari pelapor yang sudah dikerjakan. Di sini bisa juga melihat atau memfilter, misalnya sebelumnya itu kita bisa ada di sini manajemen teknisi, di mana manajemen teknisi ini dapat dilakukan oleh admin untuk mengelola data dan status dari teknisinya. Misalnya ada kita merekrut teknisi baru, kita tinggal tambah teknisi. Kemudian di sini namanya itu
misal Ujang dengan email. Dan untuk passwordnya ini sebenarnya kan memang bisa bisa dibuat oleh teknisinya sendiri. Cuma di sini untuk mempermudah mungkin karena teknisinya tidak mengerti untuk menggunakan website atau segala macam, jadi dari admin memudahkan untuk membuat data dari teknisi. Kemudian di sini mungkin passwordnya. Kemudian ada nomor teleponnya. Kemudian di sini spesialis itu juga bisa ditambahkan, mungkin ada kriteria spesialis tertentu yang diberikan atau yang dikerjakan oleh admin. Misal di sini untuk listrik. Kemudian alamatnya juga bisa ditambahkan. Dan juga kita langsung bisa mengset dari status teknisinya, yaitu on duty, berarti teknisinya ini sedang siap bekerja atau sedang masa bekerja. Nah, di sini ketika sudah admin menambahkan teknisi sudah bertambah, yaitu sekarang ada teknisi bernama Ujang. Kemudian untuk admin juga bisa mengupdate terkait dengan detail dari daftar teknisi. Kita bisa lihat di sini aset ini tidak mempunyai nomor telepon dan juga spesialis. Di sini kita bisa menambahkan update terkait dengan teknisinya. Mungkin di sini kita untuk spesialisnya dia di bidang PC bangunan. Mungkin di fasilitas, kemudian alamatnya juga bisa ditambahkan dan juga nomor teleponnya seperti apa. Nah, di sini juga terlihat bahwa teknisi aset sudah terupdate mulai dari nomor telepon dan juga spesialis seperti apa. Dan juga di sini sudah bisa mengset untuk status sebagai on duty atau off duty melalui akses juga. Di sini tinggal centang. Jadi statusnya adalah off duty untuk aset. Kemudian kita on duty kan kembali. Di sini ketika sudah teknisi sudah bertambah, itu kita juga bisa menugaskan teknisi untuk bekerja. Tadi kan untuk teknisinya baru satu, sekarang kami sudah menambahkan jadi ada 2. Kita bisa di sini untuk menugaskan teknisi yang lain selain yang kita mau, mungkin ada berhalangan hadir atau sebagaimana nantinya, itu tinggal kita tugaskan teknisi di sini. Ini di sini sudah terlihat 2 teknisi tersedia dan on duty. Karena kalau off duty itu tidak tersedia di pilihan penugasan ini. Terkait dengan username Ujang ini memang kami belum untuk bisa login ya, karena di sini mungkin saya bisa mendemokannya untuk aset saja, jadi tidak perlu login. Kemudian di sini juga admin bisa melihat feedback tadi kan, teknisi bisa difilter untuk berbagai macam ya. Di sini ada Asep dan juga Ujang. Mungkin kalau Ujang dipilih itu memang baru tadi yang masuk karena kita baru melakukan update di pengaduan yang ini. Karena kita memakai si Ujang. Kalau di sini saya di Asep, feedback untuk Asep itu untuk Ujang itu belum ada ya, karena belum ditugaskan untuk kerja dan tidak ada feedback yang diberikan oleh pelapor terkait dengan teknisi Ujang. Mungkin sekiranya itu saja fitur dari Kampusfix, yang dimana ada 3 scope role, yaitu ada mahasiswa, admin, dan juga teknisi. Yang dimana tujuan dari website ini ya untuk memudahkan pengaduan dan juga memudahkan pengaduan dan juga perusahaan fasilitas itu bisa terstruktur untuk pengaduannya, juga memberikan wadah yang sekiranya itu transparan, karena di situ juga sebagai pelapor itu bisa melihat detail dari pengaduan seperti apa dan juga teknisi itu pengaduannya seperti apa, dan
bagaimana bentuk pengaduan itu bisa terlihat dan transparan untuk proses pengaduannya. Mungkin sekiranya itu saja untuk demo dari kelompok 9 yang diwakili oleh saya Taufik Rahman. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman atau kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.